Shalom everyone, perkenalkan nama saya Gabriela Rachel Abigail Tigau. Saat ini saya akan menjelaskan 5 learning objective regarding chapter 5 with title Strategic Capacity Planning for Products and Services. Referensi buku yang saya ambil adalah Operation Management 14th edition by William G. Stevenson. Nah, kita masuk pada introduction. Jadi, pada chapter ini kita akan fokus pada capacity planning dan strategic capacity planning. Nah, capacity adalah batas atas atau ambang pada beban yang dapat ditangani oleh unit operasi. Nah, kebutuhan capacity meliputi equipment, space, employee skills. Nah, strategic capacity planning goals adalah untuk mencapai kecocokan antara kemampuan pasokan jangka panjang dari sebuah organisasi dan tingkat permintaan jangka panjang yang diprediksi. Nah, dikatakan overcapacity itu operating cost bertambah atau semakin besar. Nah, untuk under capacity itu dapat mempengaruhi sumber daya yang terbatas dan kemungkinan kehilangan pelanggan. Nah, kita masuk pada learning objective 5.1 with title Name the three keys question in capacity planning. So the key question is jenis kapasitas apa yang dibutuhkan, berapa banyak yang dibutuhkan untuk mencocokkan permintaan, dan yang ketiga adalah kapan dibutuhkan. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai key question. Nah, ada juga question yang related dengan key question yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu berapa biayanya, apa manfaat dan risiko potensialnya, apakah ada masalah keberlanjutan, haruskah kapasitas diubah sekaligus, atau melalui beberapa perubahan kecil, dan dapatkah rantai pasokan menangani perubahan yang diperlukan. Nah, kita masuk pada learning objective 5.2 with title Capacity Decision are Strategic. Ada 8 poin di sini. Yang pertama ialah mempengaruhi kemampuan organisasi untuk memenuhi permintaan di masa depan. Yang kedua adalah mempengaruhi biaya operasi. Yang ketiga adalah menjadi penentu utama biaya awal. Yang keempat adalah seringkali melibatkan komitmen sumber daya jangka panjang. Yang kelima adalah dapat mempengaruhi daya saing. Yang keenam dapat mempengaruhi kemudahan manajemen. Yang ketujuh adalah menjadi lebih penting dan kompleks akibat globalisasi. Dan yang kedelapan adalah perlu direncanakan sebelumnya karena konsumsi sumber daya keuangan dan lainnya. Sekarang kita masuk pada Learning Objective 5.3 with title Defining and Measuring Capacity. Nah, mengukur kapasitas dalam unit yang tidak memerlukan pembaruan. Mengapa mengukur kapasitas dalam dolar bermasalah? These two useful definitions of capacity. Yang pertama ialah design capacity. Design capacity adalah tingkat output maksimum atau kapasitas layanan yang dirancang untuk suatu operasi, proses, atau fasilitas. Yang kedua adalah effective capacity. Effective capacity ini adalah desain capacity dikurangi dengan toleransi seperti waktu pribadi dan waktu pemeliharaan. Nah, kita masuk pada measuring system effectiveness. Jadi ada actual input. Yang pertama ialah tingkat output yang sebenarnya dicapai dan itu tidak dapat melebihi kapasitas efektif. Nah, efisiensi ini adalah rasio output aktual terhadap kapasitas efektif. Nah, formulanya adalah efisiensi equals to actual output divided by effective capacity times 100%. And capacity utilization itu adalah rasio output aktual terhadap kapasitas desain. Jadi formulanya adalah utilization
equals to actual output divided by design capacity times 100%. Nah, kita masuk pada learning objective 5.4 with title Determinants of Effective Capacity. Yang pertama ialah facilities yang mempengaruhi desain, location, layout, and environment. Yang kedua adalah product or service yang mempengaruhi desain, product, or services mix. Yang ketiga adalah proses yang mempengaruhi quantity, capabilities, and quality capabilities. Quantity and quality capabilities. Yang keempat adalah human factor yang mempengaruhi job content, job design, training and experience, and motivation. Compensation, learning rates, and absenteeism, and labor turnover. Yang kelima adalah policy. Yang keenam adalah operasional yang mempengaruhi scheduling, materials management, quality assurance, maintenance policies, and equipment breakdowns. Yang ketujuh adalah supply chain, dan yang terakhir adalah external factor yang mempengaruhi product standards, safety regulation, unions, and pollution control standards. Nah, sekarang kita masuk pada learning objective 5.5 with title strategic formulation. Nah, strategis biasanya didasarkan pada asumsi dan prediksi tentang long-term demand patterns, technological change, and competitor behavior. Nah, capacity strategies itu termasuk leading, yang mana leading membangun kapasitas untuk mengantisipasi peningkatan permintaan di masa depan. Yang kedua adalah following, yang membangun kapasitas ketika permintaan melebihi kapasitas saat ini. Dan yang ketiga adalah tracking. Mirip dengan strategis berikut, tetapi menambah kapasitas dalam peningkatan kecil untuk mengikuti peningkatan permintaan. Nah, kita bahas mengenai capacity cushion. Jadi, extra capacity used to offset demand uncertainty. And capacity cushion equals to 100 minus utilization. Dan yang ketiga adalah capacity cushion strategy. Jadi, jika organisasi memiliki demand yang lebih besar, maka capacity cushion juga akan semakin besar. Jika organisasi memiliki standar produk and service, maka capacity cushion itu berkurang. Berikut adalah learning objective 5.5 juga with title strategy formulation. Nah, yang pertama adalah memperkirakan kebutuhan kapasitas di masa depan, mengevaluasi kapasitas dan fasilitas yang ada, atau mengidentifikasi celah. Yang ketiga adalah mengidentifikasi alternatif untuk memenuhi persyaratan. Yang keempat adalah melakukan analisis keuangan dan menilai isu-isu kualitatif utama. Dan yang keenam adalah memilih alternatif terbaik untuk jangka panjang. Ketujuh adalah melaksanakan alternatif yang dipilih. Dan yang kedelapan adalah memantau hasil. So that's all my explanation about 5 learning objective regarding chapter 5. Thank you very much, and I hope the explanation that I gave to all of you can be useful for you. Thank you. Bye-bye.